saya Biazid Ifrito Akbar. Saya berasal dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Andalas. Dengan NIM 23102111036. Baiklah, pada sesi lagi narasi, logika dan hati, saya akan membahas masalah tentang maraknya pinjaman online ilegal. Oke, langsung saja kita bahas. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu pinjaman online ilegal. Pinjaman online ilegal adalah suatu pinjaman yang tidak diawasi oleh OJK dan tidak terjamin keamanannya. Tentunya akan memiliki risiko tinggi pada penggunanya. Selanjutnya saya akan membahas apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk terlibat dalam pinjaman online ilegal. Berdasarkan survei independen yang dilakukan oleh No Limit Indonesia pada tahun 2021, faktor pertama yang menyebabkan seseorang terlibat pinjaman online ialah untuk membayar utang mereka yang lainnya. Dan urutan kedua yaitu ekonomi mereka yang menengah ke bawah, sehingga mendesak mereka untuk melakukan pinjaman online. Untuk faktor-faktor lainnya bisa seperti adanya kebutuhan mendesak, perilaku konsumtif, tekanan ekonomi, membeli gadget baru, dan membayar biaya sekolah. Yang kedua yaitu apa sih dampak negatif yang ditimbulkan akibat terlibatnya dalam pinjaman online ilegal. Menurut General Co.id, yang pertama yaitu hutang akan semakin bertambah karena dalam pinjaman online ilegal tentunya memiliki bunga yang amat banyak sehingga akan membebankan pada peminjam. Yang kedua yaitu kemungkinan diteror. Mungkin karena peminjam yang tidak dapat lagi membayar cicilan dan lari dari tanggung jawab. Selanjutnya yaitu penyalahgunaan data. Tentunya sebelum peminjam melakukan peminjaman akan dimintai data pribadi mereka, dan data itu mungkin akan bisa digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi berdasarkan dampak negatif yang tadi saya sebutkan, dapat kita simpulkan bahwa pinjaman online ilegal bukanlah jalan keluar dari masalah ekonomi yang sedang dialami. Maka dari itu kita harus bisa memilah dalam memilih jalan keluar dari masalah kita. Selanjutnya yang ketiga, bagaimana cara menghindari agar tidak terlibat dalam pinjaman online ilegal, serta solusi apabila sudah terlibat pinjaman online ilegal, yaitu solusi yang dapat kita lakukan ketika sudah terlibat pinjaman online. Yang pertama yaitu segera lunasi pinjaman. Apabila jika belum mampu, lakukan restrukturisasi, misalnya berupa penurunan bunga ataupun perpanjangan waktu pinjaman. Yang kedua yaitu jangan pinjam lagi untuk menutup pinjaman yang lainnya. Yang ketiga yaitu blokir semua telepon yang melakukan penagihan tidak verifika. Selanjutnya yaitu merupakan jalan terakhir yaitu melapor kepada polisi jika merasa dirugikan, seperti berupa teror, intimidasi, ataupun perbuatan tidak menyenangkan lainnya. Dan yang terakhir, berhenti meminjam dari pinjaman ilegal. Jadi berdasarkan pembahasan kita tadi, dapat kita simpulkan bahwa pinjaman online ilegal bukanlah jalan keluar dari permasalahan ekonomi kita, tetapi akan mengakibatkan permasalahan kita tambah besar dan utang semakin banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.